Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Farasa Karaman dan nama saya Primeliana Zinta. Kali ini saya akan membahas tentang seputar akidah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk mungkin pertanyaan pertama, apa sih Pak pengertian dari akidah? Bismillah. Bahwasanya akidah itu adalah pokok dasar atau keyakinan untuk setiap manusia meyakinkan apa yang diyakinkan. Karena untuk kita ini umat Islam meyakinkan akidah kita dengan cara dengan kita membaca dalil-dalil atau Al-Quran, bahwasanya keyakinan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ahad dan Allah itu satu, bahwasanya itu adalah keyakinan buat kita. Jadi akidah itu adalah untuk kita menjaga keyakinan kita benar-benar, karena Allah itu satu gitu. Karena setiap manusia punya akidah masing-masing gitu. Bukan di umat Islam aja, di umat-umat yang lain juga ada akidah. Cuman untuk kita akidah kita satu, Allah itu ahad. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih Pak manfaat akidah? Manfaat daripada akidah, bahwasanya akidah itu untuk meluruskan jalan kita. Bahwasanya kalau manusia nggak punya akidah, akhirnya jalannya akan bingung, dia mau arah kemana, apa yang harus dia lakuin, karena dia nggak tahu kemana dia tujuannya. Bahwasanya akidah ini dia nggak pernah mempercayai apa-apa yang ada di sini gitu. Yang ini dia nggak percaya, yang itu nggak percaya, akhirnya dia kebingungan. Bahwasanya akidah itu untuk meluruskan jalan kita dan akhirnya kita mempunyai akhlak yang baik, buat punya akhlak yang benar, dan ibadah kita juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat daripada akidah, karena kita memegang akidah kita bahwasanya Allah itu ahad, bahwasanya jadinya kita punya jalan tujuan, oh kemana arah kita, gitu maksudnya. Gitu ya. Selanjutnya, apa sih Pak solusi mencegah terjadinya penyimpangan dalam akidah? Solusi mencegah penyimpangan akidah, bahwasanya solusinya ya satu, bahwa kita meyakinkan dan kita belajar tentang agama dari dalil-dalil hadis-hadis dan Al-Quran. Bahwasanya kita meyakinkan iman kita kan belajar tuh yang namanya rukun Islam, rukun iman, kita harus mempercayainya itu dan yakin, dan bahwasanya ada penyimpangan. Takutnya penyimpangan itu kalau kita nggak belajar akidah, kita menyimpang. Yang sekarang kan banyak aliran-aliran lain, bahwasanya ada nabi baru, ini baru, itu nggak ada. Makanya dasar akidah ini harus kita pegang, belajarlah, bertaklim, menuntut ilmu, membeli guru sama ustadz-ustadz yang setempat, untuk kita menguatkan akidah kita bahwasanya Allah ahad dan Nabi kita Muhammad akhir dari segala para nabi, jadi nggak ada nabi-nabi lain. Jadi kalau kita udah paham ini semua, kita nggak akan menyimpang bahwasanya akidah kita. Adapun orang yang pintar segala macam di muka bumi ini untuk saat ini, dia hanya manusia biasa, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah salah satu akidah untuk membentengi diri kita dari akidah-akidah yang nggak benar. Selanjutnya, bagaimana jika manusia hidup tanpa akidah yang benar? Maka ketika manusia tidak mempunyai akidah yang benar, yang pasti sangat pasti itu akan berantakan hidup, akan sangat tidak terarah dan jauh daripada kata ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidah ini adalah satu pokok untuk kita bisa mencapai kehidupan yang bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya, apa sih Pak perbedaan antara akidah dan akhlak? Akidah kita ambil lagi, bahwa akidah itu adalah kepercayaan atau keyakinan pokok daripada keyakinan, dan akhlak itu adalah implementasi daripada keyakinan kita. Jadi kalau akhlak itu perilaku kita selama sehari-hari dalam hubungan kita kepada manusia. Tapi kalau tauhid atau apa tadi? Akidah itu kepercayaan kita sebagai manusia.
manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak itu implementasi daripada akidah, hubungan kita kepada manusia. Selanjutnya, apakah akidah dan tauhid itu sama? Akidah dasarnya, akidah dan tauhid itu adalah sama, keyakinan. Tauhid itu adalah kepercayaan yang harus kita pegang. Karena pada dasarnya satu, akidah dan ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan dan mempercayai akan adanya Allah, itu adalah sesuatu yang nggak jauh beda sebenarnya. Tauhid dan akidah itu untuk kita sama-sama bahwasanya meyakinkan Allah itu ada. Selanjutnya, apakah fungsi akidah dalam mendasari akhlak? Fungsi akidah dalam mendasari akhlak, ya kalau orang apa tadi itu? Mendasari akhlak, fungsi akidah. Akidah, kalau orang udah berakidah, meyakinkan bahwasanya Allah itu ada dan mempunyai akidah, yakin akhlaknya pasti akan baik. Jadi karena dia tahu dan dia akan terus belajar dan menggali bahwasanya bagaimana cara akhlak yang baik dan untuk kita menuju untuk akidah yang lebih baik. Karena kalau orang sudah mempunyai akidah, pasti akhlaknya akan baik. Selanjutnya, hal apa saja yang merusak akidah? Merusak akidah, karena akidah ini adalah keyakinan kita kepada Allah. Contoh, syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh syirik itu dibagi dua, ada syirik kecil, ada syirik rahasia. Ada syirik besar, ada syirik rahasia. Syirik besar artinya kita menyekutukan Allah selain Allah, misalnya menyembah pohon, menyembah patung. Dan syirik itu syirik yang besar. Tapi kalau syirik yang kecil, di dalam hati kita ada rasa ingin dipandang selain daripada Allah, misalnya ibadah. Si masnya sholat, pengen dilihat karena lillahi ta'ala, tahu dan tidak, tapi pengen dilihat sama si perempuan ini, dia sholat, itu juga syirik. Maka syirik inilah yang bisa merusak akidah kita, terus murtad dan selain dan semua banyak sombongan. Karena akidah kita harus bahwasanya Allah ini, keyakinan kita kepada Allah itu tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia syirik salah satu cara untuk merusak akidah kita. Bagaimana peran akidah dalam hal sehari-hari? Contohnya peran akidah dalam sehari-hari. Yang tadi kita balik lagi kepada alat contohnya. Ketika kita peranan dalam sehari kita mempunyai akidah yang baik, dan akidah itu kita jalani dengan syariat yang benar, dengan kita belajar ilmu agama, pastinya orang yang berakidah dalam kehidupan sehari-hari akan lebih dipandang oleh manusia dan derajatnya pasti akan lebih tinggi daripada orang-orang yang berakidah dan berakidah. Selanjutnya, terakhir, apakah akidah dan iman itu sama? Akidah dan iman itu, akidah dan salah satu iman adalah implementasi daripada akidah. Contoh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada kodok dan kodok. Ini adalah salah satu implementasi atau cabang daripada ketauhidan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya sama, karena keyakinan meyakinkan yang pertama sebagai umat Islam harus punya dasar iman, harus mengimani, nggak boleh nggak mengimani. Maka kita termasuk kufur, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada ini pelajaran kita waktu SD. Jadi kalau dibilang sama, tapi ini adalah rangkaian daripada ketauhidan kita kepada Allah dan kita punya cabangnya, istilahnya keimanan iman. Mbak, mas sekalian. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.